Halo, ya selamat pagi semuanya. Selamat datang di RCK Classes. Pada hari ini tanggal 23 kita akan menunggu teman-teman yang lain untuk bisa join kita, berpartisipasi kembali di sesi live coach kita yang akan diadakan setiap hari Sabtu. Betul ya? Mungkin sudah boleh dimulai saja ya, Mr. Rick ya? Sembari kita menunggu rekan-rekan yang lain, Mr. Rick akan menyampaikan sesi selama 15 menit, lalu sesudah itu akan disampaikan oleh Miss Maulina kembali mengenai teknik presentation dengan bahasa Inggris. Ya, silakan Mr. Rick, sembari saya akan menjawab WA group di sini. Oke. Miss Maulina sudah join? Nampaknya Miss Maulina belum join. Saya akan tanyakan. Baik. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini, we are going to discuss about teamwork. Mengapa teamwork itu penting? Karena saat perusahaan sedang mencari kandidat, rata-rata mereka mencari kandidat yang bisa fit in di perusahaan mereka. Karena mereka mencari kandidat ini bukan untuk how do you call that? Mereka itu mencari kandidatnya bukan untuk bekerja sendiri secara individual, gitu ya. Mereka harus tahu bahwa kandidat ini bisa bergabung dengan organisasi yang mereka buat, lalu bisa juga berkoordinasi dengan teman-temannya. Nah, di sesi interview kerja ada rata-rata pertanyaan yang bilang bahwa mungkin kalian akan ditempatkan di satu departemen. Bisakah kalian fit in di departemen tersebut? Jadi untuk teamwork ini penting sekali bagaimana kita bisa menjawab dengan baik dan benar bahwa kita bisa fit in ditempatkan dimanapun. Mengapa? Karena perusahaan akan melihat hal yang sebenarnya apa ya, kualitas individu itu akan terlihat apabila dia dicampurkan dengan individu lain, apakah dia akan berkompetisi atau dia akan bahu-membahu untuk memenangkan kompetisi. Nah, kalau kompetisi secara individual di dalam satu perusahaan, mereka pasti akan melihat hal ini sebagai hal yang negatif. Okay. Jadi, so far yang kita coba terapkan adalah bagaimana sih menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini di pertemuan pertama dengan tim interviewer atau tim HR atau pertemuan lanjutan dengan usernya. Nanti tim HR memperkenalkan kamu dengan departemen yang membutuhkan jasa mereka. Jadi ini hal yang penting sekali kita perhatikan agar teman-teman ini bisa lihat bahwa teknik menjawab, bagaimana kalian bisa bagaimana kalian bisa bergabung di perusahaan tersebut, kalian ini bisa, how do you call this, fit in, masuk seperti lengan berjabatan. Gitu. Oke. Jadi RCK menyiapkan teknik bekerja dalam tim sebagai satu materi di platform sekolahmu. Itu karena kami melihat banyak sekali individu-individu yang berkualitas tapi tidak bisa fit in dengan teman-teman yang lainnya. Perusahaan akan mempertimbangkan ini dengan berat. Kenapa? Karena kalau nggak bisa fit in selama 3 bulan, anggaplah kita probation ya, argumen terus, berantem terus, rata-rata mereka nggak akan mau terima. Karena kultur perusahaan itu biasanya sudah terbentuk. Nah, kalau misalnya nanti perusahaan ini, kalau misalnya perusahaan ini kulturnya berbeda dengan value kamu, saya rasa
ada yang salah di antara salah satu. Bahwa apakah kultur kamu yang bagus atau kulturnya perusahaan yang bagus. Nah, di antara ini, kalau misalnya kultur kamu yang kamu bawa, etos kerja yang kamu bawa bagus, ternyata perusahaannya tidak bisa cope up dengan nilai kamu yang kamu anut, kemungkinan besar kamu overqualified, bisa pindah ke perusahaan lain, atau itu bukan perusahaan yang cocok untuk kamu. Gitu. Oke. So, Miss Maulina sudah ready ya? Tinggal di-unmute aja. Miss Maulina, silakan di-unmute. Oke. Langsung ya, Miss Maulina ya. Oke, kedengaran suaranya? Ya, kedengaran Miss Kedengaran. Maulina. Iya. Oke. Selamat pagi semua. So it's my turn now to start. Iya, betul. Alright, selamat pagi semua. Hari ini saya mau jelaskan tentang pentingnya suatu teamwork dalam suatu pekerjaan, di mana setiap pegawai itu harus capable in doing what the teamwork is. Dalam arti bahwa tanpa teamwork sebenarnya perusahaan itu akan lebih pelan jalannya. Jadi sebenarnya kunci dari teamwork itu adalah bagaimana suatu power dalam suatu perusahaan itu, di mana para pegawainya itu memiliki jiwa kebersamaan, saling membantu, dan jiwa ini yang sebenarnya adalah suatu power dalam suatu perusahaan. Namun apabila tidak diasah dengan baik, maka teamwork itu tidak bisa terjadi dalam budaya. Kita bisa sebut ini adalah budaya dalam suatu tersebut. Mungkin kalian sudah familiar tentang what teamwork is. Cuman sebenarnya istilah teamwork itu memang suatu yang sangat familiar. Cuman masalahnya, apakah persepsi kalian tentang teamwork itu sama apa tidak? So kita akan meluruskan what teamwork in business term. Seperti kita ketahui bersama bahwa hampir di setiap interview kita akan ditanyai oleh interviewer suatu pertanyaan. Apakah Anda bisa bekerja dalam suatu teamwork? Kebanyakan orang bilang, oh bisa. Okay. Tapi mereka sebenarnya nggak terlalu paham. Teamwork itu apa sih sebenarnya? Apakah teamwork itu sesuatu yang dikerjakan tiap divisi sendiri-sendiri untuk menciptakan goal bagi divisi itu? Apakah teamwork itu berhubungan dengan divisi lain? Jadi saling sinergi, bantu-membantu. Jadi dari finance, misalnya finance dengan marketing. Apakah finance bekerja sendiri, menggolkan target finance, lalu marketing bekerja keras untuk menggolkan divisi marketingnya sendiri. Nah, lalu dari sinilah biasanya terjadi kesalahpahaman about what teamwork is. Maka terjadi kekacauan akhirnya. Bisa jadi tiap divisi saling menyalahkan apabila ada kesalahan. Bisa jadi dalam proses perjalanan melakukan suatu project, divisi marketing merasa divisi finance kurang effortnya. Gitu pun sebaliknya. Jadi kekacauan. Nah, bisa dikatakan tampaknya sederhana, tapi sebenarnya membangun teamwork yang solid itu tidak semudah yang dikira orang. Jadi saya merasa perlu men-share di sini poin-poin penting ya yang harus diketahui atau dimengerti, bagaimana caranya membuat teamwork yang baik, yang solid, dan
bagaimana menyatukan beragam divisi dan kepentingan. Okay. Oleh sebab itu, kami mengangkat teamwork sebagai bahan untuk pelatihan hari ini. So, poin yang penting, sebenarnya ada 13 poin tentang what teamwork is, menurut kacamata bisnis. So, poin pertama, teamwork itu adalah kerjasama dalam tim yang biasanya dibentuk dari beragam divisi dan kepentingan. Jadi, berbagai divisi dan kepentingan itu harus melakukan suatu kerjasama. Jadi tidak ada like, Anda tim marketing, bukan tim saya, jadi saya tidak mau bekerja sama dengan Anda, itu nggak boleh. Jadi sebenarnya namanya teamwork itu mencakup berbagai divisi yang berbeda. Dan inilah seninya ya, karena teamwork itu sebenarnya adalah kerjasama dalam tim yang dibentuk dari beragam divisi dengan kepentingan yang berbeda-beda. Lalu filosofi dari teamwork sendiri intinya adalah karena ini saling bekerja sama, harusnya saling mengisi. Satu sisi mungkin ada satu employee yang canggih dalam akuntansi. Lalu tim satunya bagus dengan digital base-nya. Mereka tidak harus paham semua tentang what akuntansi is. Nggak harus mereka harus paham akuntansi dan tidak semua harus paham dengan digital. Nggak apa-apa. Strength mereka mungkin ada satu orang bagus di digital, satu orang bagus di akuntansi. Nggak apa-apa. Dan itu bisa saling bekerja sama. Jadi misalnya saya bagus di akuntansi, saya bilang ke teman saya yang jago di digital, please help me. I'm bad with digital. Maybe digital social media, for example. So, bisa bantu saya, misalnya karena saya ada project ini membutuhkan digital media, so saya butuh Anda untuk membantu saya. Dan itu it's fine. Jadi, satu sisi apabila ada hitung-hitungan yang detail, orang digital mungkin tidak paham dengan dengan hitungan yang detail, dia bisa minta tolong pada saya yang saya bagus dalam hal berhitung yang detail, karena saya bagusnya di akuntansi, for example. Saya bagus dalam filing data, so it's okay. Nah, inilah disebut teamwork. Lalu ada satu teman saya bagus di sales misalnya, pinter ngomong. Oke, Anda bagian ngomong, approach customers, approach vendor, atau ya bagian ininya ya, representatifnya. Saya di belakang karena saya bagus di akuntansi, saya kasih datanya. Jadi inilah suatu teamwork. Setiap individu, jadi poin kedua, sesuai dengan filosofi teamwork, saling bantu-membantu. Jadi apabila saya bagus di satu bidang tertentu, saya tetap membutuhkan bantuan dari teman saya, from my colleague, untuk memuluskan proyek ini supaya bisa to run well ya, untuk bisa berjalan dengan baik. Jadi saling bahu-membahu. Itulah filosofi teamwork. Lalu poin kedua adalah setelah ini ya saling bantu-membantu itu, tidak ada lagi yang namanya kerja individual. Jadi kayak misalnya saya bagus di calculation, accounting, akuntansi lah, saya bagus di situ. Lalu saya hanya ini saja, saya tidak mau yang lain. No, actually saya tetap harus membantu teman saya misalnya apabila teman saya membutuhkan penghitungan saya. Lalu teman saya itu juga mungkin saya butuhkan gitu. Jadi so it's not an individual work, it's a teamwork. Saling bantu, intinya itu. Jadi saya ulang lagi, yang pertama itu teamwork itu bisa
dalam lingkup yang berbeda divisi dan kepentingan yang berbeda juga. Lalu saling membantu. Dan ketiga adalah it's a teamwork. Bukanlah pekerjaan individual. It's supposed to be in one team, for sure. Lalu yang keempat, poin keempat dalam teamwork itu, ini yang mungkin paling sulit dalam setiap poin yang saya pernah pelajarin. Poin keempat ini adalah ketika berada dalam teamwork, ego pribadi, sektoral, department harus disingkirkan. Ini yang paling sulit menurut saya. Karena di mana kita itu harus kadang-kadang mengalah. Kadang-kadang harus menurunkan power kita dalam hal mengatur orang, atau mengalah juga ketika kita kadang-kadang harus mau diatur orang. Jadi ego itu mungkin ditempatkan di nomor kesekian dan mengutamakan teamwork. Jadi misalnya departemen saya pingin, for example ya, kita ada big project, lalu departemen saya menginginkan hari Sabtu itu libur, karena kami biasa libur, for example. Tapi ketika divisi yang harus bekerja sama dengan saya, divisi sales, hari Sabtu tuh harus masuk, karena dia harus approach customers. Dan dia membutuhkan data saya di hari Sabtu itu. Otomatis, saya harus masuk. Atau setidaknya siap untuk ditelepon ketika jam dia berkunjung ke customer-nya karena membutuhkan data, mungkin data mendadak. Jadi meskipun dalam culture divisi saya setiap Sabtu itu libur, cuman apabila dibutuhkan saya harus bersedia untuk membantu. Nah, inilah yang saya bilang kita harus kadang mengalahkan kepentingan departemen kita sendiri untuk kemajuan suatu proyek. Karena memang kalau ketika sales itu berhasil mendapatkan klien, pasti itu akan menjadikan suatu income untuk perusahaan kita dan itu menguntungkan. Dan kita akan mencari, kita akan mendukung ya semua yang bisa bisa membuat suatu proyek itu lancar dan sukses. So, poin keempat, saya ulang lagi ya, saya bisa bilang bahwa ini adalah poin yang sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin bisa dilakukan. Hanya saja kita memang harus belajar untuk mengalahkan ego pribadi, sektoral, atau department. Kita harus solid dengan divisi lain, dengan individu yang lain. Lalu, poin selanjutnya adalah target. Dalam teamwork yang dikejar untuk dicapai adalah target bersama, bukan individual. Jadi ketika target, misalnya nih, kalau hal yang paling simpel ya, misalnya dalam hal target penjualan, kita harus bisa jual 100 Mercedes-Benz dalam seperempat quarter dalam 1 tahun. Lalu kita cuma bisa jual 10 Mercedes. Pasti nggak sesuai target kan? Nah, ini tidak bisa kita bilang, kita limpahkan ini kesalahan sales. Ini kesalahan marketing, kesalahan promosional. Sebenarnya ini satu tim yang saling bahu-membahu. Jadi ketika tim ini tidak berhasil dengan targetnya, ya berarti bisa dibilang kemunduran buat semua tim. Begitupun ketika satu tim itu sukses, jadi misalnya satu target itu sukses, misalnya kita targetnya 100 Mercedes-Benz, kita jual 120. Itu tidak hanya keberhasilan dari satu tim saja, misalnya dari sales dan marketing. Bisa jadi sales dan marketing itu juga disupport oleh tim yang lain, bisa jadi tim desain grafis, bisa jadi itu disupport oleh tim finance karena memberikan data untuk membantu mereka dalam hal penjualan, semuanya berperan di sini.
And this is a teamwork is. This is what the teamwork is. Jadi target itu dicapai bersama. It's a teamwork. Dan sales juga sebenarnya kalau misalnya kita bisa jual 120 dari target 100 juga nggak bisa dibilang, nggak boleh GR juga. Kayak, wah ini tim saya sukses nih, tim saya hebat gitu. Nah sebenarnya kalau memang ini suatu teamwork, ini suatu kerjasama berbagai divisi untuk mensupport penjualan ini. Oke, lalu yang berikutnya poin ke-6 itu adalah kita harus sadari bahwa keragaman individu dalam teamwork suatu nilai plus, namun bisa jadi minus jika tidak ada saling pengertian. Jadi kita harus mengesampingkan ego kita kadang beda-beda. Setiap individu itu memang beda, satu ada yang keras, satu ada yang lemah, ada yang mungkin agak malas dan sebagainya. Cuman di mana tidak ada pengertian di situ. Disitulah teamwork itu akan menjadi suatu minus. Atau misalnya semua orang keras semua nih, semua semangat cari mencapai target itu semua semangat. Tapi saking kerasnya akhirnya bentrokan. Yang satu si A ngotot, ini yang harus saya lakukan, si B juga ngotot. Saya punya pemikiran sendiri lebih baik dari A, saya harusnya begini gitu. Nah itu juga akan menjadi masalah kalau tidak ada saling pengertian. Jadi perbedaan karakter mungkin. Ya, halo Miss Molina, minta tolong untuk di-unmute Miss Molina. Ya, tolong di-unmute untuk Miss Molina. Ya, tadi saya baru mute all dan sesi ini akan berakhir sekitar 7 menit lagi ya Miss Molina ya untuk sesi Miss Molina. Oke. Iya, oke. Oke, Bu. Iya, silakan Miss Molina. Ya. Ya, oke 7 menit ya. Alright. So, jadi saya lanjutkan. Jadi keragaman individu itu harus sebagai nilai plus, jangan dijadikan sesuatu yang minus karena tidak ada saling pengertian. Lalu saling pengertian, poin ke-7 adalah saling pengertian terhadap karakter masing-masing tim akan menjadi modal sukses bersama. Jadi apabila kita tahu teman kita ada yang males gitu ya, kita paling nggak bisa menasehati, tapi bukan berarti bentrokan. Dan kadang juga yang males harusnya sungkan dengan yang rajin. Jadi kayak, oh ini bos saya rajin banget nih. Gitu. Jadi saya juga harus rajin, setidaknya saling pengertian. Lalu poin ke-8 adalah jika setiap orang bekerja sama via bidang masing-masing, target kooperasi pasti akan segera terrealisasi. Jadi yang bagian akunting kerjain yang benar di situ, bagian sales juga fokus di situ. Pasti kalau kita serius dalam melakukan suatu suatu pekerjaan, insya Allah target pasti akan segera terrealisasi. Lalu poin ke-6 itu adalah individu yang egois mengejar target pribadi akan menghambat keberhasilan tim. Jadi kalau misalnya akunting aku cuman mau bagus di akunting aja, lalu sales aku bagus cuman di sales aja, lalu nggak ada target bersama nih, dan ini bukan teamwork akhirnya, itu cuman target tiap divisi, itu beda lagi. Cuman kalau kita dalam satu teamwork ya kita harus punya satu target yang sama. Lalu poin ke-10 adalah keahlian masing-masing itu menjadi anugerah dalam teamwork yang akan mempercepat proses pencapaian target. Jadi, apabila Anda bagus dalam hal finance, tingkatkan di situ. Anda bagus dalam hal matematika, tingkatkan bagus di situ. Sales, tingkatkan di situ. Karena itu akan memperkuat teamwork Anda sendiri. And then, poin ke-11 adalah pengendalian ego dan emosi. Supaya tidak ada gesekan. Sebenarnya hampir sama dengan poin-poin yang saya sudah sebutkan tadi. Bahwa kita harus mengerem ego kita, emosi kita, kalau kita harus bekerja sama dalam satu tim. Lalu, dengan pemahaman yang tinggi soal karakter individu dalam tim, realisasi target tidak perlu jangka waktu yang lama. Jadi karena kita saling pengertian satu dengan yang lain, harusnya target itu lebih mudah daripada kita terjadi gesekan.
Jadi kita harus melakukan hal yang mensupport lah, semua kegiatan yang mensupport target, dan itu pasti akan lebih cepat daripada kalau kita udah ada gesekan. Kalau ada gesekan bisa jadi target 1 bulan bisa mundur di 3 bulan karena sibuk dengan berantem sendiri. Lalu poin terakhir adalah teamwork makes the dream work. So there's this saying. Jadi kalau mau hasil yang maksimal, kita harus sadar bahwa teamwork itu adalah salah satu senjata untuk membuat target bisa tercapai. Dan kalau bisa tercapai dengan cepat. Oke, Bu Eni, Pak Riki, iya. that's all. Iya, terima kasih Miss Molina. Pak Riki, silakan. Iya. Oke, thank you. Terima kasih semua. Iya, terima kasih Miss Molina. Halo Pak Riki, silakan untuk melanjutkan. Halo. Ya. Iya. Baik, kita sesi ada satu pertanyaan ya. Tadi teamwork itu sudah dijelaskan oleh Miss Molina. Ya, seperti yang saya buka tadi, ya teamwork pasti diinginkan oleh sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut tahu bisa nyaman nggak mereka meng-hire satu orang ini, mereka bisa masuk apa enggak, fit in atau tidak. Baik. Ini adalah dari Surya. Iya, Surya silakan di-unmute Surya. Halo Surya, Surya sudah bergabung ya? Ya, itu pertanyaannya Pak, bisa terlihat Pak? Seringkali saya melihat ada beberapa orang berbicara yang tanpa disengaja selalu muncul. Saya juga dibilang teman ketika berbicara banyak kata-kata tanpa sengaja muncul. Misal banyak sekali yang berbicara ada kata-kata di akhirnya ye. Kalau saya bilang teman-teman ada kata oke. Jadi sebenarnya itu adalah fillers ya. Kita bisa bilang fillers. Bagi sebagian orang fillers ini menjadi satu kebiasaan. Seperti kalau misalnya kalau kita dengar orang Amerika bilang, you know what I'm saying? You know, well, for right now, I'm trying to give you an explanations about teamwork. You know what I'm saying? Dia ngulang-ulang terus, you know what I'm saying, you know what I'm saying. Redundant gitu ya, berulang-ulang. Itu kita sebut dengan fillers. Nah, bagaimana cara menghilangkan fillers? Yang penting adalah draftingnya kita seperti apa. Poin-poin dari topik itu seperti apa. Pastikan saat kita berbicara itu kita sudah hafal semua poin. Karena apa? Saat kita sudah hafal, kita bisa berakrobat menghilangkan fillers-fillers yang tidak penting. Gitu. Kira-kira itu ciri khas yang baik atau ciri khas yang harus dibuang? Sebenarnya bisa menjadi ciri khas dikarenakan itu berulang-ulang kan. Nah, kalau sesuatu berulang-ulang bisa dijadikan referensi bagi lawan bicara kamu. Lawan bicara kamu bilang bahwa, wah kalau dia ngomong pasti ada oke-nya nih. Oke, ada kata-kata oke-nya di setiap akhir kalimat. Somehow itu nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah apabila kata-kata oke tersebut tidak masuk, tidak relevan dengan topik yang sedang dibawa atau kalimat yang sedang disampaikan. Jadi alangkah baiknya kamu harus bisa menguasai materinya tersebut agar kamu bisa berakrobat. Yang kedua, setelah kamu menguasai materi, kamu akan berpikir ulang, kamu akan fokus menghilangkan kata-kata fillers tadi. Kata oke tadi itu kamu akan hilang-hilangin. Karena kamu udah terlampau jago sama materi kamu. Gitu ya. Jadi, fillers is actually a good thing, but if it is too much, it's going to shape your image in front of everybody. Ya, jadi ini yang paling penting diperhatikan. Saat kamu MC misalnya, kamu harus kuasai siapa nama pengantin, apa kalimat yang akan kamu sampaikan, topik-topiknya kan ada cue card tuh. Misalnya kalau MC kan ada cue card-nya, ini topiknya apa, ini topiknya apa. Pastikan saat kamu baca cue card itu, jempol kamu tuh ngikutin, misalnya ada 5 poin, ngikutin poinnya turun pelan-pelan. Jadi begitu kamu lupa dan kamu lihat, kamu nggak baca lagi, tadi gue di poin mana ya, lama. Gitu. Dengan kayak gitu, biasanya kita pakai fillers yang kalau kan manusiawi ya, it is human to err. But then again, kalau kebanyakan kamu dianggap sebagai yang tidak kompeten. Jadi fillers ini completely okay,
But then again, if it is too much, saya rasa tidak lagi relevan. Gitu. Kenapa? Karena topiknya nanti akan terkaburkan dan orang akan fokus terhadap kritikannya mereka kepada kamu. Oh, ini orangnya begini, nih orangnya begini. Mereka nggak fokus sama topiknya nanti. Jadi itu kalau dari saya. Oke. Ada lagi Pak pertanyaannya Surya? Surya ada 2 pertanyaannya. Surya? Halo Surya, ya Surya bisa di-unmute Surya biar bisa berbicara langsung dengan Misteri. Oke Pak. Surya ini nama. Ya, ini adalah akunnya siapa nih? Iya, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Pak dari Surya juga. Kemarin titip pertanyaan. Ya, silakan. Terlihat Pak, pertanyaan baru? Terkadang ada perilaku tanpa sengaja ketika berbicara, misalnya memegang hidung yang terlalu sering. Namun secara penglihatan dia tidak terganggu dengan santai. Yang memiliki jiwa visual, saya rasa itu sangat mengganggu karena orang yang punya visual lebih dominan untuk melihat tulisan. Namun untuk orang yang punya jiwa kinestetik, saya rasa perilaku tersebut tidak terlalu mengganggu. Kira-kira perilaku tersebut baik atau perlu dibiasakan atau dikurangi? Again, fillers ya, terus gestures yang berlebihan, saya rasa akan menjadi signature Anda. Sama misalnya kalau kita lihat dulu Pak SBY ngomong tangannya begini gitu ya. Tapi kalau sampai sudah memegang area muka seperti hidung, garuk-garuk kepala, dan itu sering dilakukan, saya rasa itu sudah menjadi presiden yang kurang baik. Kenapa? Karena kalau bagi bagi audiens, mereka hanya akan mendengarkan materinya. But then again, secara visual mereka akan melihat bahwa lama-kelamaan yang mereka dengerin itu jadi satu paket. Tadinya mereka tertarik akan sumber suara. Setelah sumber suara tersebut terdengar membosankan, mereka akan mereferensikan ke sumber visual. Karena manusia kan makhluk visual. Jadi sumber visual. Jadi dia ngelihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kayak kamu mulai bosen gitu loh. Kayak kamu mulai bosen mendengarkan sesuatu, kamu membutuhkan distraksi untuk melihatnya. Jadi apakah ini hal yang baik? Ya, ini hal yang harus diperhatikan oleh pembicara. Bahwa ya dia ngomongnya kalau kelamaan, yang dilihat sama penonton itu bukan cuman atau yang didapat oleh penonton bukan cuma suaranya dia, tapi juga visualnya akan dikritik. Kok gue baru perhatiin sepatunya dia gitu ya? Kok gue baru perhatiin rambutnya dia gitu ya? Kok gue baru perhatiin dia sering banget pegang hidung ya? Jadi audiens tidak akan memperhatikan banyak apabila sesinya tidak lama. Tapi kalau sudah sesinya lama, kamu sudah harus tahu di menit keberapa kamu akan terdengar membosankan. Nah, saat kamu terdengar membosankan, kamu akan dilihat di all of the little things that presented by you gitu. Segala sesuatu sampai mulai pengucapan yang salah, segala macam deh. Jadi setelah 5 menit sampai 10 menit itu sesi yang krusial tuh. Bahwa ini orang ngomong apa, intinya kontennya apa. Setelah di atas 10 menit, everyone is going to be yawning. Saya ngantuk, apa segala macam. Ada yang main HP sendiri. Disitulah kita kehilangan center of audience atau center of interest of the audience. Jadi, jawaban saya rasa mungkin ini bisa mewakili. Jadi untuk yang terlalu sering, saya yakin setelah sesinya mulai membosankan, Anda akan dikritik. Anda akan dinilai oleh mereka secara penampilan. Makanya teknik presentasi di depan umum itu adalah stun them even before you open your mouth. Gitu. Jadi kita buat mereka terpukau hanya dengan penampilan kita. Sebelum kita greet atau apapun, gila ini dia nih pembicaranya. Keren ya gitu. Padahal kita belum ngomong. Gitu ya. Jadi nanti pada saat sesi kita mulai terdengar membosankan karena interestnya mereka tidak dapat, looks-nya kita sudah menang. Jadi mereka akan tetap keep up dengan pergerakan kita apapun itu. Nah, kalau mereka mengikuti pergerakan kita, jangan sampai kita melakukan kegiatan yang berulang-ulang seperti
menyentuh wajah, gitu ya, garuk-garuk sesuatu, kepala lah atau segala macam. Kecuali ini adalah bagian dari gimmick yang kamu akan bawa ke penonton. Gitu. Oke? Saya rasa ini untuk pertanyaannya. Monggo. Kayaknya tinggal 4 menit lagi ya. Iya, betul. Tinggal 3 menit lagi, Pak Riki mungkin bisa 3 menit untuk lagi. closing ya. Closing penutupan, silakan Pak Riki. Ya. Jadi untuk materi hari ini itu adalah teamwork. Pertama, teamwork itu diperlukan banget oleh perusahaan karena mereka sudah mempunyai departemen-departemen yang mature. Nah, begitu departemen tersebut disisipi oleh individu yang mereka rekrut, mereka menginginkan individu ini bisa blend in. Jadi pada saat mereka melihat kamu sombongnya memamerkan kehebatan kamu secara individual, saya cum laude, saya ini, semua saya gapai dengan hasil kerja keras saya sendiri. Nah, itu menjadi presiden yang kurang baik nantinya. Kenapa? Karena yang mereka perlukan adalah bagaimana kamu bisa menyambungkan kemampuan individual kamu ke ke performance-nya grup gitu. Kalau kamu bisa membawa, jadi sebenarnya gini, saya